qawi, amin. Jadi kita ini cari kira-kira yang kuat dan dipercaya, yang amanah. Ini kan ada 3 kan, Pak Ganjar ini kira-kira amanah, kira-kira amin apa enggak. Pak Prabowo kira-kira amin apa enggak. Nah, Anies dan Caimin ini kira-kira amin apa enggak. Yang amin ini kita pilih. Itu di Al-Quran ya. Ya terserahlah pilih yang mana itu. Pokoknya yang kuat dan amin. Paham? Ini ngerti nih orang-orang ini. Pemimpin yang baik menurut Islam itu apa saja? Prinsipnya ada 2. Di dalam Al-Quran kata para ulama, ketika putrinya Nabi Syuaib pulang lebih awal dari ngasih minum kambingnya, ya. Nabi Musa ketika lari dari Mesir karena takut dibunuh oleh Fir'aun, melarikan diri berhari-hari gak makan, yang dimakan hanya daun-daunan di perjalanan. Sampai di satu tempat di Madian, lihat orang-orang ngasih minum kambing. Di tempat agak jauh dari situ ada 2 perempuan bersama kambing-kambingnya. Ditanya oleh Nabi Isa, ma khatbukuma, ada apa kamu berdua? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami ini gak ngasih minum kambing-kambing kami sampai mereka, para penggembala laki-laki itu selesai. Ayah kami orang tua yang sudah tua sekali. Akhirnya apa? Nabi Musa tanya, apa sekitar sini ada sumur? Ada, cuma ketutupan batu. Batunya kuat sekali, besar sekali. Batu ini bisa diangkat oleh puluhan orang. Para nabi ini kan fisiknya kuat-kuat. Para nabi ini oleh Allah diberi kekuatan fisik 40 kali orang biasa. Batu ini diangkat sendirian oleh Nabi Isa. Akhirnya 2 perempuan itu ngasih minum kambingnya. Setelah itu pulang. Setelah pulang ditanya, kok pulang lebih awal? Ada yang nolong tadi. Kemudian apa? Salah satu putrinya ini kagum dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa. Belum nabi waktu itu ya. Orangnya ganteng, orangnya gagah, menolong orang. Setelah menolong gak peduli. Nabi Musa ini kemudian berteduh di bawah pohon lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, aku ini sangat butuh pada kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa ini ingin makan, berhari-hari gak makan, cuma daun-daunan yang dimakan. Gimana Tuhan? Ini belum makan ini. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian putrinya Nabi Syuaib datang menjemput Nabi Musa. Ayah saya perlu sama kamu karena kamu bantu kami, katanya. Nah kemudian putrinya Nabi Syuaib lapor, ini orangnya bisa dipercaya, orangnya kuat dan amanah. Kenapa amanah? Waktu mengikuti putrinya Nabi Syuaib di Timur Tengah ini, angin kan berhembus kencang. Karena bajunya kena hembus angin, akhirnya sebagian lekuk tubuhnya kelihatan. Lalu kata Nabi Musa apa? Maaf, saya gak biasa berjalan di belakang perempuan. Saya gak biasa lihat bentuk tubuh perempuan. Saya di depan aja, kasih tahu saya ke kanan apa ke kiri. Yang para nabi sejak kecil sudah orang suci, saudara. Sudah gak suka yang ini ya, yang lekuk-lekuk gak suka, apalagi kelihatan sampai terlihat tuh gak mau para nabi itu. Akhirnya apa? Kata putrinya, Al-Qawiyul Amin, ini orangnya kuat dan dipercaya. Qawi, amin. Jadi kita ini cari kira-kira yang kuat dan dipercaya, yang amanah. Ini kan ada 3 kan, Pak Ganjar ini kira-kira amanah, kira-kira amin apa enggak. Pak Prabowo kira-kira amin apa enggak. Nah, Anies dan Caimin ini kira-kira amin apa enggak. Yang amin ini kita pilih. Itu di Al-Quran ya.
Ya terserahlah pilih yang mana itu. Pokoknya yang kuat dan amin. Paham? Ini ngerti nih orang-orang ini. Karenanya kita ini jangan alergi dengan hukum Islam. Nanti pada pilihan yang akan datang kita pilih calon-calon yang kira-kira pro umat Islam. Kalau saya ya gak punya pilihan khusus. Saya gak mihak siapa-siapa, gak kampanye. Kalau menurut saya capres ketiga-tiganya ini pilihan semua. Pilihan partai politik. Dan insya Allah bagus-bagus. Cuma kalau saya pribadi sementara ya mungkin condong ke Pak Anies. Kira-kira lah. Dan sambian jangan ikut saya karena ini demokrasi. Sambian pilih sendiri. Jangan saya pilih lah apa kamu mau milih terserah kamu. Ini demokrasi ini. Kita ini nggak ada paksaan. Ya ikut ya gak apa-apa. Tapi jangan terpaksa ikut itu. Kok milih? Ya terpaksa lah Pak Kiai ikut. Jangan. Pilih sendirilah. Nah, artinya apa? Kita ini memilih siapapun kira-kira yang pro umat Islam. Yang pro hukum Islam. Dan terbukti hukum Islam ini benar-benar adil. Minta dikisos itu keluarganya. Siapa itu? Siapa yang dibunuh itu? Padahal non-muslim kan, mengakui hukum kisos itu. Jadi hukum Islam ini benar-benar adil memang. Jadi jangan dikira hukum Islam itu kejam, enggak. Hukum Islam ini benar-benar adil. Dulu ketika Arab Saudi masih memberlakukan hukum Islam, sekarang Arab Saudi sudah kacau, saudara. Betul. Hukum Islam enggak ditinggalkan oleh bin Salman karena itu memang kontrak politik. Barat Israel mau mendukung MBS menjadi putra mahkota asal liberalisasi. Kontrak politiknya seperti itu. Ini sekarang dah kacau. Dulu tahun 70-an pejuang hak asasi PBB datang ke Arab Saudi menanyakan tentang HAM. Waktu itu yang menjumpai seorang ulama ahli usul fikih, Profesor Dr. Syekh Ma'ruf Ad-Dawalibi. Lalu mereka menanyakan tentang HAM. Yang ditanya tentang hukum potong tangan. Kenapa di sini berlaku hukum potong tangan? Lalu kata Syekh Ma'ruf Ad-Dawalibi, di sini walaupun ada hukuman potong tangan, gak tiap hari potong tangan. Mengapa? Gara-gara berlaku hukum potong tangan, di Arab Saudi ini aman. Orang bawa mobil, isinya satu mobil itu emas, lewat padang pasir itu gak ada perampok, gak ada pencuri. Mengapa? Gara-gara berlaku hukum potong tangan. Bandingkan dengan di New York, di Washington, di Amerika. Hampir tiap menit ada orang dibunuh karena kasus pencurian. Hampir tiap menit ada orang ditembak untuk dicuri. Mengapa? Gara-gara di Amerika tidak diberlakukan hukum potong tangan. Bebas orang mencuri. Dan hukum potong tangan itu gak langsung dihukum potong tangan begitu, saudara. Ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang dicuri memang melebihi 1 nisab. Jadi memang ada ukurannya. Kemudian yang dicuri memang disimpan di tempat yang layak. Itu yang dicuri. Yang dicuri gak ada syubhat. Ya pokoknya ada persyaratan, nggak langsung hukum potong tangan begitu. Tapi walaupun diberlakukan hukum potong tangan, itu benar-benar menjaga keamanan bagi umat Islam. Orang nggak gampang mencuri, benar-benar aman. Hukum Islam. Karenanya kita jangan alergi. Ini mengapa perlu kita jelaskan. Sekarang ini banyak orang ada beranggapan menerapkan hukum Islam tidak wajib. Wajib. Kalau bilang nggak wajib itu bisa apa? Apa hukumnya? Orang yang mengatakan menjalankan hukum Islam tidak wajib. Kira-kira kafir apa murtad? Hukumnya murtad.
Kalau ada yang bertanya, kenapa hukum Islam nggak berlaku? Jawabannya karena kita tidak mampu. Itu aja jawabannya. Kita nggak mampu. Nah, artinya apa? Kembali kepada yang tadi. Indonesia ini merdeka, itu yang jelas tidak lepas dari peran umat Islam. Dan mereka adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya Aswaja ini mau hormat bendera. Kalau yang Wahabi gak mau hormat bendera. Kenapa? Syirik katanya. Wong itu hanya simbol. Syirik. Cuma karena sekarang ini ada tekanan dari pemerintah masalah terorisme, Wahabi juga mulai mau bendera. Malah mereka bilang Kiai Idrus ini mengkritik Wahabi karena Wahabi nasionalis katanya. Sudah ngaku nasionalis saudara sekarang ini. Makanya ustadz-ustadz Wahabi sekarang pakai peci hitam kemana-mana. Pakai songkok nasional. Karena nasionalis. Entah benderanya ada ya di tempat mereka. Hah? Ada bendera ya di mejanya sekarang. Ada sekarang. Karena takut dibilang teroris itu. Ya entah mereka ini ikhlas apa enggak tahu itu. Ya mungkin enggak ikhlas lah. Ini mereka terpaksa. Nah ini karena ini sudah waktu syuruk ya. Sebentar lagi akan berangkat kerja, mengantarkan anaknya macam-macam. Kita tutup. Ada tanya jawab? Enggak ada ya? Saya kira enggak ada karena ini sudah waktu syuruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semakin teguh dengan hukum Islam. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang soleh ya. Juga punya wakil-wakil yang soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.